warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Etika Profesi Bisnis dengan dosen pengampu Dr. Anda Luluk Fauziah MSI akan mempresentasikan materi Corporate Social Responsibility. Sebelum itu, perkenalkan, saya Fasyara Cika Ahmad dengan NIM 175. Saya Nina Media Syarifah dengan NIM 169. Saya Muhammad Arihan Gibayus dengan NIM 174. Saya Nurdila Zara Trisa dengan NIM 173. Saya Rizka Zaria Kurniawan dengan NIM 168. Saya Hida Sama Azara NIM 176. Maka dari itu, mulai saja untuk materi yang pertama. Jadi hari ini kelompok kami akan membahas mengenai CSR. Sebelum kita masuk mengenai penjelasan mengenai CSR, sebenarnya apa sih itu CSR? Oke, CSR adalah Corporate Social Responsibility, yaitu merupakan konsep di mana perusahaan menjalankan tanggung jawabnya tidak hanya menghasilkan laba, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas bisnisnya. Bentuknya seperti apa sih itu CSR itu? Nah, bentuk dari CSR itu bisa juga untuk lingkungannya itu bisa seperti penanaman pohon, mungkin ada pengelolaan limbah yang benar. Nah, dari sini melalui penerapan CSR, perusahaan diharapkan dapat membangun hubungan yang harmonis antara bisnis, masyarakat, dan lingkungan sehingga menciptakan nilai jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan. Nah, untuk konsepnya dari CSR itu, konsep dasar pelaksanaan dari CSR itu menurut Prihanto Hendy dalam bukunya Etika Bisnis dan Profesi tahun 2018 berakar pada prinsip triple bottom line. Isinya itu apa aja? 3 aspek utamanya itu ada profit, people, dan planet sebagai fondasi tanggung jawab sosial perusahaan. Selanjutnya tentang materi kontroversi CSR. Konsep dasar yang menjadi fondasi pelaksanaan CSR adalah triple bottom line, yaitu kerangka yang menekankan bahwa perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan atau profit, tetapi juga berperan menjaga kepentingan masyarakat atau people dan lingkungan atau planet. Ketiga unsur ini merupakan tujuan utama dari tanggung jawab sosial perusahaan. Di Indonesia sendiri, CSR itu lahir serta dituangkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 74 tentang kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan. Namun dalam penerapannya masih belum sesuai dengan landasan yang telah dibentuk. Saat meluapnya Lapindo Brantas di Sidoarjo yang merupakan contoh dari aktivitas bisnis yang tidak peduli terhadap lingkungan sosial dan alam sekitar. Menurut Hendy Prihanto dalam bukunya di bab 6 tahun 2018, ada beberapa hal yang menguatkan kontroversi CSR sebagai kewajiban korporasi di Indonesia. Antara lain yang pertama itu ada banyak perusahaan yang belum memahami tentang makna dari CSR tersebut. CSR sering kali dianggap sebagai beban tumbuhan, bukan sebagai kewajiban moral dan sosial. Banyak perusahaan tidak tahu bahwa CSR adalah bagian dari strategi jangka panjang. Selanjutnya, yang kedua ada CSR dilakukan hanya ketika terjadi masalah. Perusahaan sering baru menerapkan CSR setelah menghadapi konflik dengan masyarakat atau pemerintah. Hal ini menerapkan persepsi bahwa CSR ini hanya dapat digunakan sebagai upaya menyelesaikan masalah, bukan komitmen sesungguhnya. Ketiga, CSR dianggap sekedar formalitas. Banyak perusahaan melakukan CSR hanya untuk memenuhi tuntutan regulasi atau sekedar pencitraan, bukan untuk memberikan dampak yang nyata. Lalu keempat, konflik kepentingan antara profit dan tanggung jawab sosial. Sebagian perusahaan menganggap CSR mengurangi profit sehingga enggan menjalankannya. Padahal triple bottom line menekankan keseimbangan antara keuntungan masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya, konsep triple bottom line yang dikemukakan oleh John Elkington menegaskan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan atau yang disebut corporate social responsibility hanya mengintegrasikan 3 dimensi utama secara seimbang, yaitu profit, people, dan planet. Oke, karena sebelumnya sudah disebutkan konsep dasar CSR, adapun triple bottom line yang memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, ada fungsi profit yang menggambarkan peran tradisional perusahaan sebagai entitas bisnis yang bertujuan memperoleh keuntungan bagi pemilik dan pemegang sahamnya. Keuntungan ini dapat menjadi sumber keberlanjutan operasional maupun inovasi perusahaannya. Yang kedua, adapun fungsi people yang menekankan tanggung jawab perusahaan terhadap manusia dan komunitas di sekitarnya, baik yang terlibat langsung dalam kegiatan bisnis seperti pemangku kepentingan primer maupun yang terdampak secara tidak langsung seperti pemangku kepentingan sekunder. Melalui fungsi ini, perusahaan berupaya menciptakan keadilan sosial, memberdayakan karyawan, serta memastikan pembagian manfaat dan beban yang proporsional dan aktivitas bisnisnya. Yang ketiga, fungsi planet atau lingkungan menegaskan pentingnya menjaga kelestarian planet sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan eksistensial perusahaan. Perusahaan hanyalah salah satu komponen dari ekosistem kehidupan di bumi. Jika lingkungan rusak, maka seluruh kehidupan termasuk manusia, hewan, tumbuhan, dan bahkan perusahaan itu sendiri akan terancam punah. Dengan demikian, keberlanjutan perusahaan tidak dapat dipisahkan dari keberlanjutan alam tempatnya beroperasi. Nah, melalui keseimbangan ketiga fungsi ini, konsep CSR menurut Elkington mendorong perusahaan untuk tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga pada kesejahteraan manusia dan kelestarian bumi sebagai fondasi keberlanjutan jangka panjang.
Yang selanjutnya adalah tingkat keterlibatan CSR. Keberhasilan pelaksanaan CSR sangat bergantung pada tingkat kesadaran etis para pelaku bisnis dan pemangku kepentingan. Dalam kerangka etika, tingkat kesadaran manusia dibagi menjadi 3, hewani, manusiawi, dan transdental. Hubungan antara tingkat kesadaran, teori etika, dan tingkat keterlibatan CSR terdapat pada gambar berikut. Gambar ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran dan landasan etika yang dianut, semakin tinggi pula keterlibatan perusahaan dalam program CSR. Menurut Lawrence Weber dan Post pada tahun 2005, tingkat keterlibatan bisnis terhadap pemangku kepentingan dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama ada inaktif, yaitu perusahaan yang sepenuhnya mengakibatkan kepentingan masyarakat, dan yang kedua ada reaktif, perusahaan baru bertindak jika ada tekanan atau ancaman yang dapat merugikan kepentingannya, dan yang ketiga ada proaktif, perusahaan berupaya mengantisipasi isu sosial sebelum muncul tekanan eksternal, dan yang keempat ada interaktif, perusahaan menjalin komunikasi 2 arah dengan masyarakat melalui dialog yang terbuka yang didasari rasa saling menghormati dan saling menguntungkan. Berdasarkan tingkat atau lingkup keterlibatan ini, Lawrence, Weber, dan Post pada tahun 2005 membedakan 2 prinsip CSR, yaitu prinsip amal atau charity principle dan prinsip layanan atau solidarship principle. Perbedaan kedua prinsip ini terletak pada perbedaan kesadaran dan lingkup keterlibatan. Menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan CSR. Melalui pendekatan keberlanjutan yang terintegrasi dengan strategis bisnisnya, program CSR for Recovery berfokus pada 3 pilar utama, yaitu pemberdayaan masyarakat, pelestarian lingkungan, dan pengembangan sumber daya manusia. For Recovery merupakan konsep ramah lingkungan melalui penggunaan bahan daur ulang pada desain gerai termasuk pembangunan outlet dari 450 kg plastik daur ulang serta mengupayakan pengurangan limbah plastik dalam kemasan. Sementara pada aspek internal, perusahaan melaksanakan program pelatihan intensif bagi barista dan kompetisi Fore Green Master untuk meningkatkan profesional dan kualitas dan layanan. Jadi kesimpulannya adalah Corporate Social Responsibility atau CSR merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang menyeimbangkan 3 aspek utama, yaitu profit, keuntungan, people, masyarakat, dan planet lingkungan. Sesuai dengan konsep triple bottom line, melalui CSR perusahaan tidak hanya berorientasi pada pencapaian laba, tetapi juga pada kontribusi positif terhadap kesejahteraan sosial dan pelestarian lingkungan. Meskipun pelaksanaan CSR di Indonesia sudah memiliki dasar hukum, penerapannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman perusahaan terhadap makna CSR, pelaksanaan yang bersifat formalitas, serta konflik antara tujuan ekonomi dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran etis dan komitmen nyata dari perusahaan CSR dijalankan bukan hanya sebagai kewajiban, melainkan sebagai strategi berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.